Ini mudik sama siapa nih? Sama pacar. Mudik sama pacar? Iya, sama pacar. Romantis banget nih. Calon. Oh, udah mau nikah? Masya Allah, didoain lah biar ini. Iya, Mas, amin. ini alasannya kenapa nih mudiknya sama pacar nih? Apa karena emang Karena kebetulan searah. liburnya bareng? Gimana? Karena searah sih. Karena searah. Iya, rumahnya deket juga. Rumahnya deket-deketan? Iya, nggak seberapa jauh rumahnya. Oh, berarti satu tempat daerah. Iya, Oke, ini masnya sama pacarnya kerja nih di Tangerang apa gimana? kerja di Tangerang. Ini awalnya bisa ada rencana mudik bareng nih gimana nih? Ya, udah rencana aja sih dari awal mau mudik bareng. Dari tahun kemarin juga mudik bareng juga. Oh, berarti udah sering mudik bareng? Iya, ini yang kedua. Oh, tahun ini yang kedua? Iya, tahun ini yang kedua. Mas, tapi orang tua udah tahu nih? Udah tahu semua orang tua. Rencana nikahnya kapan nih, Mas? Duh, kalau itu belum tahu lah, nanti masih dibicarakan. Tapi nanti kalau lebaran dibawa juga nih pacarnya? Pasti dibawa. Tadi seneng nggak sih Mas selama di jalan nih kan mudiknya ada yang nemenin gitu? Seneng, ada yang ngajak ngobrol juga di belakang. Nggak sunyi lah di perjalanan. Apalagi yang ngajak ngobrolnya orang spesial ya? Nah iya, apalagi itu. Ngerasa gabut nggak di jalan tadi sama pacarnya itu? Enggak sih, nggak ada gabutnya. Oke. Mas, pesannya nih selama di perjalanan, kan udah tahun-tahun kemarin udah mudik bareng sama pacarnya Iya. ya. Ada kesan-kesan tersendiri nggak sih yang bikin romantis atau apa selama di perjalanan gitu? Aduh, kesannya apa nih kesannya? Nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Atau ada momen-momen romantis apa gitu yang bikin mungkin tiap hari rasa cintanya tuh makin numbuh gitu? Ada sih, tapi susah diomonginnya nih. Apakah misalkan pas momen ngobrol bareng di motor segala macam atau apa gimana? Ya momen ngobrol bareng sih di motor. Ya biar di motor itu nggak sunyi, biar nggak ngantuk juga di perjalanan. Berarti kangennya bisa terobati terus nih kalau ketemu Ya tiap hari? terobatin terus lah kangennya. Tapi kerjanya di tempat yang sama? Beda? Beda. Tapi di kota yang sama? Iya, di kota yang sama. Siap Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan momen arus mudik Lebaran 2026 ini harus lancar dan aman, termasuk secara khusus Presiden juga memerintahkan untuk menjaga stabilitas BBM, listrik, dan internet sepanjang momen arus mudik dan arus balik. Menjelang Lebaran 2026, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas untuk memastikan stabilitas pasokan BBM, listrik, dan jaringan internet, serta menjamin kelancaran arus mudik dan ketersediaan pangan nasional demi kesiapan Lebaran 2026. Fokus utamanya adalah menjamin kelancaran serta kenyamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri, termasuk menghindari gangguan layanan esensial yang dapat menghambat aktivitas mudik dan perayaan Lebaran. Presiden juga meminta peningkatan kualitas pelayanan di berbagai titik transportasi. Selain infrastruktur, Presiden juga meminta utamakan juga menjaga pasokan pangan tetap stabil dan harga terkendali. Selain itu, dengan tegas Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan untuk berkoordinasi secara intensif. Saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasokan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Ini adalah Lebaran kedua pemerintahan kita. Menteri Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman dan harga-harga bisa kita jaga. Ya, proses pengeluaran konsumen Amerika Serikat tercatat hampir tidak mengalami kenaikan di bulan Januari lalu menyusul revisi pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 lebih lemah dari perkiraan. Data ini memberikan sinyal ekonomi Amerika telah kehilangan momentum bahkan sebelum konflik dengan Iran berlangsung.
Dikutip dari Bloomberg berdasarkan laporan dari Biro Analisis Ekonomi, pengeluaran konsumen Amerika Serikat di Januari 2026 yang telah disesuaikan dengan inflasi hanya naik 0,1% dibandingkan Desember. Data ini menunjukkan konsumen mulai mengerem belanja barang setelah musim liburan Januari, namun tetap mengeluarkan uang untuk layanan penting seperti kesehatan. Kelompok masyarakat kaya sejauh ini masih mampu mempertahankan level pengeluaran, sementara kelompok berpenghasilan rendah mulai menghadapi tekanan inflasi yang nyata. Di sisi lain, indikator inflasi inti yang menjadi acuan The Fed justru naik tajam sebesar 0,4%. Pemerintah juga memangkas estimasi awal pertumbuhan kuartal keempat hingga separuh akibat dampak penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah, penurunan konsumsi, serta merosotnya angka ekspor. Kondisi tersebut makin mengkhawatirkan. Survei terbaru dari University of Michigan menunjukkan konflik Timur Tengah kemungkinan besar akan meninggalkan dampak nyata pada ekonomi Amerika melalui harga energi yang lebih tinggi, kondisi keuangan yang mengetat, meningkatnya ketidakpastian sektor swasta, dan kembalinya tekanan pada rantai pasok. Sementara itu, pejabat The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan kebijakan minggu depan. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, harga minyak mentah dunia bergerak penuh dengan volatilitas di pekan lalu dan mencapai level di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Catatan ini merupakan posisi yang terakhir kali disentuh saat awal Rusia menginvasi Ukraina di tahun 2022. Di 2026, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus level $100 Amerika per barel. Berdasarkan data definitif, harga minyak acuan Brent di Sabtu waktu setempat tercatat di $103,14 Amerika per barel atau menguat 2,67%. Sementara harga minyak mentah acuan Amerika Serikat WTI tercatat $98,71 Amerika per barel atau menguat 3,11%. Sementara secara mingguan, kinerja acuan harga minyak mentah Brent dan WTI masing-masing melonjak 11,27% dan 8,59%. Penguatan tersebut terjadi karena situasi global kembali memanas ketika konflik militer di kawasan Teluk memicu kekhawatiran baru terhadap pasokan minyak dunia di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Selain itu, melansir dari Reuters, di Sabtu pekan lalu, Iran meningkatkan serangan terhadap kapal dan fasilitas energi di kawasan Timur Tengah. Kondisi makin memburuk setelah 2 kapal tanker dilaporkan terbakar di perairan Irak setelah dihantam kapal bermuatan bahan peledak yang diduga dikendalikan Iran. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di laut dekat Basrah dan menghentikan operasi sejumlah pelabuhan minyak. Hingga kini belum ada kepastian kapal dapat berlayar dengan aman melalui jalur Selat Hormuz. Situasi semakin rumit setelah muncul laporan Iran menempatkan ranjau laut di perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global. Sementara di tengah eskalasi tersebut, pejabat militer Iran memperingatkan dunia agar bersiap menghadapi harga minyak hingga $200 Amerika per barel. Berbagi sumber, IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, market saham Amerika Serikat ditutup melemah di Jumat waktu setempat, mengakhiri pekan yang diwarnai pergerakan harga minyak mentah yang tidak menentu dan mengguncang pasar saham. Ketika investor menilai dampak perang di Iran terhadap pasokan minyak global, ketika indeks saham utama Amerika Serikat mencatat penurunan. Dow Jones Industrial Average turun 0,26% ke level 46.556, S&P 500 turun 0,61% di level 6.632 dan Nasdaq Composite yang turun 0,93% di level 22.105. Dan berikutnya pemirsa dari bursa Eropa, dikutip dari Reuters, saham-saham Eropa memperpanjang penurunan di Jumat pekan waktu setempat ataupun Jumat pekan lalu dan mencatat kerugian mingguan kedua beruntun karena konflik yang semakin memanas di Timur Tengah serta kekhawatiran inflasi melemahkan minat investor terhadap aset berisiko.
Indeks PN Eropa Stock 600 ditutup turun 0,5% ke level 596. Kemudian bursa regional utama indeks DAX Jerman ditutup turun 0,8% ke posisi 23.400, sementara FTSE 100 Inggris turun 0,5% di level 10.254 dan CAC Prancis yang turun 0,9% ke posisi 7.912. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memasang target kinerja agresif pada tahun 2026. Setelah berhasil melampaui target EBITDA pada tahun 2025, perusahaan teknologi ini optimistis dapat melanjutkan momentum perbaikan kinerja operasional. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk menargetkan EBITDA Group yang disesuaikan di kisaran 3,2 hingga 3,4 triliun rupiah pada 2026. Target ini meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai sekitar 2 triliun rupiah, sekaligus melampaui target perusahaan di kisaran 1,8 hingga 1,9 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Goto mengandalkan 2 unit bisnis utama, yaitu on-demand service dan financial technology. Pada 2026, EBITDA yang disesuaikan dari unit fintech diproyeksikan berada di kisaran 1,4 hingga 1,5 triliun rupiah, sementara unit on-demand service ditargetkan menyumbang 1,7 hingga 1,8 triliun rupiah. Analis menilai target tersebut memang ambisius namun masih realistis untuk dicapai. Perbaikan margin pada layanan on-demand dan pertumbuhan bisnis fintech dinilai menjadi penopang utama. Selain itu, posisi arus kas Goto juga semakin kuat dengan catatan arus kas bebas disesuaikan positif sekitar 966 miliar rupiah pada 2025 sehingga memberi ruang bagi perusahaan untuk mendukung operasional dan ekspansi ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.